Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Nurfadilah. Hari ini kita akan membahas salah satu materi pendidikan agama Islam yang berjudul Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib dibagi menjadi 4. Yang pertama as-siddiq yang berarti Rasul selalu benar. Yang kedua al-amanah yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga at-tabligh yang berarti selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat al-fatanah yang berarti kecerdasan yang tinggi. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil. Yang pertama dari sifat mustahil yaitu al-kizib, yaitu bohong atau dusta. Yang kedua al-khianah yang berarti khianat. Yang ketiga al-kitman yang berarti menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat al-baladah yang artinya bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, yang berarti terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 tugas. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Yang keempat yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupannya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Hikmah yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan hikmah yang keenam atau yang terakhir yaitu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Sekian video pendidikan agama Islam dengan judul Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.